Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatul muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Puji dan bersyukur kehadirat Rabbi yang telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan. Alhamdulillah sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di pertemuan di kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada penghulu alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kepada keluarganya, sahabat setianya dan khalifah di setiap zamannya. Oke, teman-teman sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan di pertemuan selanjutnya, ya, yaitu pembahasan mengenai perbedaan sistem ekonomi yang berjalan di dunia sekarang, ya. Dan pertama-tama kita awali dulu, ya, dengan pengabsenan, ya. Untuk pengabsenan biasa kita akan menggunakan EduTrend. Ya, mohon untuk yang hadir bisa angkat tangan, ya. Abdul Salam Hadir. Ali Barkah Bintang. Hadir. Kita akan membahas, ya, materi yang satu ini, analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional, ya. Tema kali ini yaitu ketimpangan sistem ekonomi sekuler dan tawaran solusi dalam sistem ekonomi Islam. Ini kita lihat, ya, beberapa surat kabar di luar negeri, ya, mengatakan bahwasanya ada ketidakpuasan dan ketimpangan. Dilihat di data sini, bayangkan bahwasanya 1% orang kaya itu hartanya bisa sampai 33,9 triliun dolar. Dalam kabar The Guardian menyoroti temuan bahwasanya 1%, 1,6% penduduk menguasai hampir 50% aset global. Dalam data ini kita bisa lihat ketimpangan itu luar biasa, sangat terasa. Di sisi lain ada orang kaya dengan gedung yang mewah, tapi di sisi lain juga ada orang yang miskin dengan keterbatasan. Bahkan untuk memikirkan diri sendiri pun seperti kebutuhan dasar, makan, pakaian, tempat tinggal itu belum bisa terpenuhi. Tapi di sisi yang lain itu bagaimana seorang orang kaya itu bisa menguasai, bahkan mungkin hartanya itu tidak akan habis sampai 7 turunan. Oke. Nah, ini kita bisa lihat, ya, dalam Fast Company itu ditunjukkan bahwasanya ketidakpuasan terhadap kapitalisme itu cukup tinggi. Khususnya pada generasi muda yang kecewa dengan ketimpangan dan biaya hidup. Banyak generasi muda sekarang jangankan untuk memikirkan masa depan, ya, untuk memikirkan bagaimana dia pendidikannya, bagaimana dia nanti bisa hidup, bisa punya rumah dan sebagainya, itu sangat sulit sekali. Ketika berbicara ketimpangan di Indonesia seperti apa? Rasio Gini Indonesia per September tahun kemarin itu meningkat 0,381. Artinya apa? Artinya ada ketimpangan yang ada. Bahkan kalau kita bandingkan lah rasio di perkotaan dengan pedesaan, itu sangat mengkhawatirkan di perkotaan. Artinya apa? Kalau kalian hidup di perkotaan, itu akan memperlihatkan ketimpangan yang sangat jelas antara orang kaya juga orang miskin. Berbeda dengan pedesaan, itu cenderung lebih menurun. Karena pedesaan secara sosialisme itu sangat kuat. Jadi hidup bersosialnya sangat kuat. Tapi di perkotaan ketimpangannya akan sangat luar biasa terlihat lah, ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan bagi kelompok, ya, dengan tadi, ya, dengan banyaknya ketimpangan kita akan coba mencari solusi. Ini harus solusikan. Karena kita melihat, kita harus sadar bahwasanya sekarang itu kan banyak kemiskinan sebagainya, itu tentu harus menjadi concern kita bagaimana mencari solusinya. Nah, di sini kita akan bagi kelompok, ya. Setiap kelompok itu akan dibagi 4 sampai 5 orang. Tugasnya apa? 1, ya, menganalisis kasus di atas menggunakan 2 sudut pandang, sekuler dan Islam. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam terkait dengan keadilan distribusi. Yang ketiga, merumuskan solusi konkret berbasis sistem ekonomi Islam. Kita ketahui bahwasanya
Dalam agama apapun tidak adanya yang mengistilahkan harus tidak adil. Semuanya pasti ada keadilan. Nah, dalam Islam itu tentu konsen kita dalam ekonomi adalah distribusi keadilan. Baik, sekarang sesi presentasi ya. Pertama, silakan presentasi dari kelompok DEPA. Silakan. Jadi, tujuan utama dari aktivitas ekonomi ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi saja. Jadi, moral dan spiritualnya itu dikesampingkan. Nah, jadi kita bisa lihat pada prinsip keadilan sosial itu tidak menjadi tujuan utama, melainkan menjadi tujuan yang dikesampingkan dan lebih menekankan kepada keuntungan secara profit ya. Nah, Izin, mohon maaf, ingin bertanya, Baik, dipersilahkan. bagaimana caranya meminimalisir ketimpangan yang ada di suatu negara gitu kan ya, terutama negara kita sendiri, negara Indonesia, karena negara Indonesia itu memiliki potensi zakat yang luar biasa, tetapi kenapa negara Indonesia memiliki ketimpangan juga yang sangat luar biasa? Seperti itu. Oke, jadi izin menjawab ya pertanyaan dari Rafli. Dengan potensi zakat G-Swap yang ada di Indonesia, mengapa permasalahan ketimpangan ini belum dapat terselesaikan atau tersolusikan? Kalau kita bilang potensi, memang potensi zakat itu tuh sangat besar. Tapi kalau kita lihat pada realisasinya, apakah semua Muslim di Indonesia sudah memahami bahwa pentingnya mereka untuk mengeluarkan zakat? Oke, luar biasa. Kita kasih apresiasi buat semua. Terima kasih bagi semuanya, teman-teman sekalian. Alhamdulillah sesi presentasi ini sudah selesai dan luar biasa sekali kita diskusinya. Mudah-mudahan tadi apa yang kita bahas menjadi solusi dan kebaikan bagi kita semuanya. Yang terakhir, saya minta sukarelawan satu orang untuk menuliskan rekomendasi dan solusi yang apa-apa yang sudah kita bahas. boleh tak saya? Oke, silakan. Alhamdulillah kita sudah di penghujung perkuliahan. Alhamdulillah kita sudah mendengar semuanya. Jadi Islam itu tidak mengajarkan sesuatu yang kaitannya dengan ketidakadilan. Justru Islam itu mengajarkan keadilan, adanya distribusi. Bahkan kita lihat rukun Islam yang 5 ada yang direct langsung dengan ekonomi, itu adalah zakat. Zakat itu berhubungan dengan distribusi. Islam itu sebetulnya tidak melarang untuk kaya. Dan juga bukan berarti ada kaya dan miskin, tidak. Tapi justru Islam itu bagaimana merubah struktur, bagaimana orang yang dalam kategori miskin itu bisa naik dalam kategori cukup. Karena dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita semua, pasangan dari kaya itu bukan miskin, tapi cukup. Wa anna lahu huwa agna wa aqna. Cukup. Bagi orang yang dalam ketimpangan sekarang, justru Islam itu paling depan. Salah satunya adalah mengajarkan tentang adanya distribusi dari orang kaya kepada orang miskin sehingga semuanya dalam kategori cukup. Jajah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.